Nah, darah. C. Oke. Baik. Terima kasih atas kesempatannya. Selamat pagi Bapak Ibu semua. Pagi. Nah, kebetulan pada kesempatan kali ini perkenalkan saya Ibu Laksmana Narayana selaku auditor dari Inspektorat Daerah Kota Denpasar. Nah, pada kesempatan ini kami diberikan mandat untuk memberikan materi orientasi P3K terkait dengan materi anti korupsi. Nah, pada kesempatan kali ini izinkan saya akan membawakan materi yang pertama akan membicarakan terkait dengan anti korupsi dan yang berikutnya terkait khusus pengendalian gratifikasi. Ya, Bapak Ibu, seperti yang ditampilkan di sini, setiap pelaksanaan atas terutama berbasis anti korupsi di sini terdapat dasar hukum pelaksanaannya. Nah, di sini terkait dengan pemberantasan tindak pidana korupsi diatur pada Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 junto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Dan berikutnya ada juga Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 junto Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019. Nah, di sini yang mengatur dari lembaga yang menangani pemberantasan korupsi. Di sini ada KPK. Kemudian ada pula, nah di sini terkait dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang. Kemudian ada pula Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang tata cara pelaksanaan peran serta masyarakat dan pemberian penghargaan dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi. Kemudian terkait dengan strategi nasionalnya juga diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 dan pelaksanaan supervisi pemberantasan tindak pidana korupsi diatur pada Perpres 102 Tahun 2020. Ya. Nah, pertama-tama Bapak Ibu, kita harus mengetahui apa itu korupsi. Nah, korupsi di sini jika dipandang dari ilmu dan juga dari peraturan yang ada, nah di sini pada Undang-Undang Nomor 31 1999, jadi setiap orang yang dikategorikan melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri, kemudian menguntungkan diri sendiri atau orang lain, ataupun menguntungkan suatu korporasi. Nah, di sini digarisbawahi menyalahgunakan kewenangan maupun kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Nah, kemudian jika dilihat dari ilmu politik Bapak Ibu, di sini korupsi itu didefinisikan sebagai penyalahgunaan jabatan dan administrasi ekonomi atau politik baik yang disebabkan oleh diri sendiri maupun orang lain yang ditujukan untuk memperoleh keuntungan pribadi sehingga menimbulkan kerugian bagi masyarakat umum, perusahaan atau pribadi lainnya. Nah, kemudian dari ilmu ekonomi, nah di sini menggunakan definisi yang lebih konkret. Nah, di sini didefinisikan pertukaran yang menguntungkan antara prestasi dan kontra prestasi, imbalan materi atau non materi yang terjadi secara diam-diam atau sukarela yang melanggar norma-norma yang berlaku dan setidaknya merupakan penyalahgunaan jabatan atau wewenang yang dimiliki salah satu pihak yang terlibat dalam bidang umum dan swasta. Nah, jadi melihat dari pengertian-pengertian ini dapat digarisbawahi di sini adanya kewenangan yang lekat pada diri pejabat itu sehingga kewenangan tersebut digunakan untuk menguntungkan dirinya sendiri dan nanti akan berdampak negatif bagi perekonomian negara seperti itu. Berikutnya, nah di sini Bapak Ibu kita juga harus mengetahui sebenarnya apa itu penyebab dari korupsi itu sendiri. Nah, korupsi itu juga jika dari internal diri, nah di sini biasanya karena memang sifat dari manusia itu sendiri yang serakah. Jadi keserakahan dan tamak itu sikap yang membuat kita itu tidak merasa puas terkait dengan apa yang kita miliki, jadi selalu ingin lebih. Nah, seperti itu. Kemudian berikutnya ada gaya hidup konsumtif. Nah, gaya hidup konsumtif ini Bapak Ibu, nah menjadi faktor pendorong
mencapai itu lagi, dia akan menghalalkan segala cara untuk mendapatkannya itu. Kemudian yang terakhir yang ini adalah moral. Nah, lagi-lagi moral menempati posisi di sini yang sangat penting. Jika lemahnya moral di sini terkait dengan keimanan, kejujuran, dan rasa malu dari orang itu sendiri, maka orang itu akan gampang tergoda untuk melakukan tindak pidana korupsi. Jadi berikutnya, nah di sini terkait dengan faktor-faktor eksternal. Di sini terdapat beberapa faktor dari segi sosial, misalkan ada tekanan dari keluarga, kemudian dari ekonomi. Di sini juga mendorong korupsi itu karena rendahnya pendapatan, kemudian timbul rasa serakah itu, nah jadi melakukan praktek-praktek yang tidak baik. Kemudian aspek politik, nah di sini adanya kepentingan di sini, jadi atas balas jasa, kemudian prospektif kepada partai, nah karena orientasi kekuasaan yang berlandaskan keuntungan pribadi. Kemudian jika ada dari aspek hukum juga, nah di sini adanya multi tafsir, kemudian ada celah di dalam hukum itu sendiri. Nah itu juga faktor eksternal yang menyebabkan terjadinya korupsi. Dan yang terakhir di sini ada aspek organisasi, di mana di sini organisasi penyebab terjadinya korupsi di lingkungan itu ketika lingkungan kerja itu sendiri memberikan peluang lewat lemahnya teladan dari pemimpin, kemudian dari lemahnya akuntabilitas, dan yang ini yang menggarisbawahi adalah terjadinya lemahnya pengendalian. Baik, berikut. Nah, di sini ada pula teori-teori dari penyebab korupsi. Nah, ada banyak teori, namun pada kesempatan kali ini akan dibahas dua teori. Yang pertama di sini ada loan teori dari Jack Pollock-nya. Di sini ada loan itu greed, opportunity, need, dan exposure. Nah, di mana greed itu merupakan keserakahan. Nah, di sini tidak ada pernah kata cukup bagi diri seseorang itu sehingga dia melakukan korupsi. Kemudian ada opportunity atau kesempatan yang mengakibatkan praktek penyelewengan tersebut bisa dilakukan. Kemudian ada need atau kebutuhan dari seseorang itu akibat dari gaya hidupnya atau apa. Jadi itu menyebabkan adanya korupsi. Kemudian exposure itu pengungkapan. Jadi adanya pengungkapan di sini atas pelaku yang tidak mampu menimbulkan efek jerah. Nah, kemudian berikutnya ada fraud triangle. Nah, di sini kita sering mendengar juga adanya segitiga ini, yaitu pressure, ada tekanan, kemudian ada opportunity atau kesempatan, dan yang terakhir adanya rasionalisasi. Nah, di sini dalam ini seseorang ini akan memiliki motivasi untuk korupsi karena adanya tekanan. Nah, misalnya ada motif ekonomi. Kemudian juga menurut Casey sebagai pencetus teori ini, tekanan ini terkadang tidak benar-benar ada, namun seseorang cukup berpikir bahwa dia itu tertekan. Nah, jadi hati-hati di sini. Kadang bisa juga dia memposisikan diri bahwa dia itu tertekan atau tergoda pada bayaran insentif, maka pelaku pertama ini telah dipenuhi. Kemudian yang kedua itu adanya kesempatan. Nah, di sini kesempatan ini ditemui apabila lemahnya sistem pengawasan, Bapak Ibu. Nah, karena kurangnya pengawasan itu, maka ada kesempatan untuk melakukan tindak pidana korupsi ini. Kemudian yang ketiga ini merasionalisasi. Nah, rasionalisasi di sini bahwa para pelaku korupsi ini memiliki pembenaran atas tindakan yang dilakukannya. Kemudian ini setidaknya menepiskan rasa bersalah pelaku. Nah, misalkan di sini dia itu, saya rasa korupsi, saya melakukan korupsi karena digaji dengan layak atau keuntungan perusahaan itu sangat besar dan tidak dibagi secara adil. Nah, misalkan gitu. Jadi dia merasionalisasi. Nah, karena saya mendapatkan kurang, nah, saya tidak masalah rasanya jika saya berperilaku menyimpang seperti itu. Nah, berikutnya di sini juga ada delik korupsi. Nah, di sini delik korupsi ini pengelompokannya berdasarkan Undang-Undang 31 tahun 1999. Korupsi tersebut dirumuskan dalam 30 pasal. Nah, namun dikerucutkan kembali menjadi 7 bentuk. Nah, di sini ada kerugian keuangan negara,
kemudian ada suap menyuap, kemudian penggelapan dalam jabatan, kemudian pemerasan, perbuatan curang, dan konflik kepentingan dalam pengadaan, dan yang terakhir adalah gratifikasi. Pada beberapa pasal dalam Undang-Undang 31 tahun 1999 ini diubah karena adanya kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang terbaru, yaitu Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023. Yang dimana di sini pasal 2 ayat 1 yang terkait dengan kerugian keuangan negara, kemudian terkait dengan pasal 3 juga, kemudian pasal 5 yang mana terkait dengan suap menyuap, pasal 11 juga terkait dengan suap menyuap, dan yang terakhir ada di pasal 13 juga dalam kategori suap menyuap. Berikutnya, nah penting juga di sini Bapak Ibu, seperti yang tadi disampaikan, ada 7 pengelompokan dari korupsi. Nah di sini kita harus mengetahui juga perbedaan antara gratifikasi, suap, dan pemerasan. Nah jadi semuanya ini mengandung unsur uang Bapak Ibu. Jadi kalau gratifikasi ini sifatnya itu berhubungan dengan jabatan, sifatnya tenang budi dan tidak membutuhkan kesepakatan. Nah jadi ini hanya pemberian cuma-cuma yang diberikan kepada pejabat negara ataupun kepada aparatur sipil negara karena misalkan ada terbantu dalam proses layanan yang diberikan. Kalau suap, di sini ada kesepakatan. Nah biasanya di sini dilakukan secara rahasia dan tertutup. Jadi memang ada niat di sini bersifatnya transaksional, ada kesepakatan sebelum pemberian itu. Kemudian yang terakhir, pemerasan itu sebaliknya. Jadi kita diberi, lalu sekarang diri ASN itu ada permintaan sepihak dari pejabat. Nah di sini ada sifatnya itu memaksa dan tidak menggunakan kekuasaan itu sendiri. Nah semuanya ini bermuara pada kegiatan korupsi seperti itu Bapak Ibu ini. Nah berikutnya, nah di sini ada beberapa strategi terkait dengan pemberantasan korupsi. Ada strategi represif, perbaikan sistem, edukasi, dan kampanye. Nah kalau represif di sini yaitu adanya penindakan, bisa sampai bermuara ke meja hijau. Jadi ada penyelidikan, penuntutan hingga eksekusi. Nanti terkait dengan kasus korupsi itu sendiri. Nah kemudian perbaikan sistem. Nah di sini sistem itu berupaya untuk menutup celah-celah korupsi. Misalkan di sini berupaya untuk melakukan pelaporan terkait dengan kekayaan penyelenggara negara, dan yang terakhir adalah dalam bentuk edukasi dan kampanye. Nah dalam hal ini salah satunya berbentuk dengan edukasi yang terdapat di kelas ini, di mana strategi pembelajaran melalui pendidikan anti korupsi. Nah di sini untuk meningkatkan kesadaran kita terkait dengan dampak korupsi dan mengajak Bapak Ibu sekalian untuk terlibat dalam kegiatan pemberantasan korupsi. Dan yang terpenting di sini terbangunnya perilaku dan budaya anti korupsi di lingkungan bekerja. Nah, ini dampak-dampak dari korupsi. Nah, itu ada merusak pasar, harga, persaingan usaha yang sehat, kemudian meruntuhkan hukum, kemudian meruntuhkan kualitas hidup, pembangunan berkelanjutan, kemudian merusak proses demokrasi, pelanggaran hak asasi manusia, dan menyebabkan kejahatan lain yang berkembang. Nah, di sini terdapat nilai-nilai integritas Bapak Ibu. Ada nilai inti, nilai sikap, dan etos kerja. Nilai intinya jujur, disiplin, dan tanggung jawab. Di mana di sini jujur merupakan sikap lurus hati, disiplin mengenai ketekunan dan tanggung jawab, mengakui terkait dengan apa yang dilakukannya itu. Itulah merupakan sikap-sikap integritas. Kemudian etos kerja. Di sini kerja keras, sederhana, mandiri. Kerja keras, bersungguh-sungguh melakukan sesuatu, kemudian sederhana. Nah dari kesederhanaan inilah bisa memperkuat terkait dengan nilai anti korupsi itu sendiri, karena tidak berlebihan. Kemudian mandiri, mampu melakukan tugas-tugas dengan mandiri tanpa ketergantungan. Kemudian adil, di sini tidak memihak. Kemudian berani, berarti menunjukkan sikap berani memerangi korupsi, dan peduli berarti mau memperhatikan lingkungan sekitar sehingga praktik anti korupsi itu dapat terhindarkan. Nah, baik Bapak Ibu, sekian untuk terkait dengan anti korupsi. Kita akan secara khusus
kembali membahas mengenai gratifikasi. Jadi Bapak Ibu dapat kita definisikan di sini, gratifikasi itu adalah pemberian secara arti luas, baik berupa uang, barang, diskon atau rabat, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, kemudian ada fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma dan fasilitas lainnya. Jadi segala jenis pemberian yang terdapat di sini merupakan bentuk dari gratifikasi itu sendiri. Nah, jadi secara luas dapat dikatakan ini adalah pemberian nih. Nah, jadi kenapa ini menjadi terlarang? Nah, karena satu, ini terkait dengan jabatan dan adanya kepentingan yang tertanam dalam diri penyelenggara negara, sehingga itu menyebabkan diri penyelenggara negara tersebut terjerumus ke dalam praktik korupsi. Nah, di sini makanya dikatakan mengapa gratifikasi itu merupakan akar dari korupsi. Bisa di play videonya, ditekan. Ya, kamu Pak, coba jelaskan kasus korupsi yang menjerat Bapak. Saya tidak melakukan korupsi, saya cuma terima gratifikasi. Jadi gini, ada teman saya memberikan uang ke saya, ya saya terima dong. Masa saya tolak? Kan tidak memberikan instansi. Loh, itu kan namanya gratifikasi legal Pak. Kan teman Bapak vendor yang rela. Betul, tapi itu bukan korupsi. Aduh, Bapak ini gratifikasi legal itu bentuk dari korupsi Pak, karena dapat menimbulkan konflik kepentingan di kemudian hari. Apalagi dari vendor yang punya kepentingan kayak teman Bapak. Gimana sih? Oh, gitu ya. Duh, yang begini nih minta dipites. Kawan nasi, gratifikasi legal itu bentuk dari korupsi. Jangan sampai terkecoh kayak pejabat ini nih. Gratifikasi ilegal itu jangan dianggap hadiah, apalagi dianggap bukan dengan korupsi. Dari gratifikasi yang terlihat sederhana bisa menimbulkan bibit-bibit korupsi yang lebih besar. Biasakan yang benar, jangan benar yang biasa. Lupa, dengerin Pak, dengerin Pak. Baik Bapak Ibu. Nah, dari video ini kita bisa lihat bahwa gratifikasi itu merupakan akar dari tindakan korupsi itu sendiri. Karena di sini juga akan menimbulkan sikap dan mental pengemis. Nah, seperti itu. Kemudian secara tidak langsung juga menimbulkan sikap tidak puas dengan diri sendiri dan bersifat hedonis. Nah, di sini kita akan menghalalkan segala cara agar dapat memuaskan diri sendiri, orang lain atau korporasi dengan menyalahgunakan kewenangan. Ya. Baik. Nah, di sini tadi disebut gratifikasi ilegal. Nah, saat kapan gratifikasi tersebut dikatakan ilegal? Nah, di sini Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 di sini setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap pemberiannya adalah suap apabila berhubungan dengan jabatannya dan berlawanan dengan kewajiban tugas atau kewajibannya. Kemudian yang kedua di sini mengatur mengenai pidananya. Dari singkat 4 tahun, kemudian paling lama 20 tahun dengan pidana denda paling sedikit 200 juta dan paling banyak 1 miliar. Nah, unsur pasal 12B ayat 1 ini, nah di sini ada pegawai negeri atau penyelenggara negara, kemudian menerima gratifikasi dan berhubungan dengan jabatan dan berwenang dengan kewajiban atau tugasnya. Dan penerimaan gratifikasi tidak dilaporkan kepada KPK dalam jangka waktu 30 hari kerja sejak diterimanya gratifikasi. Nah, oleh karena itu disebutlah gratifikasi tersebut ilegal, seperti itu Bapak Ibu. Nah, di sini jenis gratifikasi itu ada yang wajib dilaporkan dan tidak wajib dilaporkan Bapak Ibu. Nah, jika yang wajib dilaporkan itu wajib untuk Bapak Ibu tolak, dan kalau tidak bisa diterima dulu, namun kemudian dilaporkan. Kemudian yang tidak wajib ini boleh Bapak Ibu terima dan tidak wajib dilaporkan. Ya, ada 17 jenis di sini. Nah, di sini mungkin saya akan secara singkat saja. Yang pertama berhubungan dengan keluarga, itu tidak wajib dilaporkan. Kemudian ada keuntungan bunga dari investasi, itu tidak perlu. Kemudian manfaat dari koperasi, kemudian apabila juga mengikuti seminar, itu tidak perlu dilaporkan apabila mendapatkan 20 kit seminar. Kemudian hadiah yang tidak dalam bentuk uang. Nah, sepanjang ini digunakan untuk kepentingan promosi. Kemudian ada prestasi akademis,
dengan biaya sendiri. Kemudian ada tunjangan yang diterima terkait dengan peningkatan kinerja selama memenuhi ketentuan yang berlaku. Kemudian hadiah voucher yang berlaku umum dan tidak terikat dengan kegiatan kedinasan. Kemudian kompensasi profesi di luar kedinasan selama tidak ada konflik kepentingan dan melanggar aturan internal. Kemudian honorarium transportasi akomodasi yang telah diatur dalam standar biaya itu tidak merupakan gratifikasi yang wajib dilaporkan. Nah, karena bunga yang diberikan sebagai ucapan kelahiran itu tidak kelahiran dan sebagainya itu secara adat tidak masalah. Nah, kemudian di sini kita di Bali dengan upacara adat dan agama dengan batasan nilai pemberiannya per 1 juta rupiah per orang. Kemudian terkait dengan musibah selama tidak ada konflik kepentingan dan memenuhi kewajaran dan kepatutan. Nah, ini juga jika ada rotasi, pensiun, nah di sini paling banyak 300.000 dan tidak berupa uang, dan paling banyak 1 juta dalam 1 tahun dari pemberi yang sama. Nah, kemudian ada sesama rekan kerja di sini paling banyak 200.000 dengan total pemberian 1 juta selama 1 tahun dari satu pemberi yang sama. Kemudian pidana persediaan surat umum dan yang terakhir sentra mata. Ini tidak wajib dilaporkan selama memenuhi batas kewajaran. Nah, kuncinya satu Bapak Ibu, tidak ada konflik kepentingan. Selama tidak ada konflik kepentingan, pemberian dapat diterima dan nilainya wajar seperti itu. Baik, berikut saluran pengaduan. Nah, apabila Bapak Ibu menerima gratifikasi, maka gratifikasi yang diterima tersebut dapat dilaporkan di aplikasi KPK, yaitu gratifikasi online atau Google. Nah, di sini bisa di-play videonya. Jadi baik Bapak Ibu, jika aparatur sipil negara atau pejabat menerima gratifikasi dapat dilaporkan melalui kanal laporan untuk gratifikasi online. Selain itu juga pada tingkat pemerintah daerah atau instansi akan dibentuk unit pengendalian gratifikasi. Jadi apabila Bapak Ibu mengalami kesulitan dapat berkonsultasi, khususnya di Kota Denpasar, yaitu di Inspektorat Daerah Kota Denpasar. Nah, baik, berikut terkait dengan batas waktu. Baik, bisa di-play waktu videonya. Minggu waktu mandi vitamin. Wah, pokoknya. Jadi ada keluhan apa kita nak? Jadi gini bah, akhir-akhir ini tuh pada sini pegel. Terus saya cek ke dokter, katanya nggak ada apa-apa. Kira-kira kapan mau sakitnya? Semenjak saya terima barang ini enggak. Udah berapa hari ini kita terima? Berapa hari? 27 hari. Minggu waktu mandi vitamin. Ini memang udah lama lagi sih. Wah, pokoknya.
Sebentar lagi habis 30 hari masa pelaporan. Cepat laporkan. Langsung akan pada saya, Mbak. Lain kali kalau ada yang kasih saat kerja, jangan diterima. Kalau dipaksa, ya laporkan. Gimana? Mbak, kok Mbak tahu-tahunya sih tentang gratifikasi legal? Saya kan orang bebas. Baik Bapak Ibu, nah sekian destinasi video mana gratifikasi legal itu wajib dilaporkan Bapak Ibu. Jadi batas waktunya di sini yaitu 30 hari kerja sejak tanggal gratifikasi itu diterima. Jika langsung dilapor di BOL itu memiliki waktu 30 hari kerja. Namun jika unit mengenali gratifikasi itu dapat waktu 10 hari kerja, dan 10 hari kerja pula unit mengenali gratifikasi harus memproses untuk melapor ke KPK. Dan KPK juga akan menelaah selama 30 hari, kemudian ditetapkan apakah gratifikasi itu merupakan gratifikasi legal atau dapat dimiliki. Ya, Bapak Ibu, di sini ada kata-kata dari Habibie Nova. Nah, banyak yang salah jalan tapi merasa tenang karena banyak teman yang sama-sama salah. Nah, penting untuk kita di sini beranilah menjadi benar meskipun sendirian. Demikian Bapak Ibu pemberian materi hari ini. Untuk sesi diskusi kami persilakan apabila Bapak Ibu terdapat pertanyaan. Silakan. Ya. Baik. Bapak. Dengan Bapak siapa? Saya Anggara. Ya, silakan. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Om Swastiastu. Perkenalkan Pak, saya Anggara, guru kelas Pak, kebetulan di SD 4 Sedetan Pak. Ya, pengalaman kami di guru kelas Pak di saat memberikan pelajaran gitu ya, saat memberikan nilai rapor misalnya. Nah, ada orang tua dari salah satu guru saya itu merasa anaknya ada peningkatan dalam belajar gitu, dapat nilai yang lebih baik juga dan juga rajin lah di rumahnya dalam belajar. Nah, suatu ketika saya ketemu sama orang tua itu, orang tua murid itu, dan diberikan bingkisan Pak, bingkisan kue. Nah, untuk pengalaman saya itu apakah saya harus wajib melaporkan atau bagaimana sikap yang sebaiknya Pak? Apakah saya terima atau saya tolak Pak? Terima kasih Pak. Nah, Om Santi Om. Terima kasih Pak Angga atas pertanyaannya. Apa ada Bapak Ibu lagi yang bertanya di sini? Iya, silakan Ibu. Dengan Ibu siapa? Swastiastu Pak, izin saya Putri dari SD Pak. Ini mau gini, saya kan belanja itu Pak, belanja beli sepatu. Terus beli sepatu, saya ke toko, nggak tahu di situ saat saya beli ada sepatu yang bagus, saya beli di sana. Begitu saya lihat sepatu, nggak taunya lumayan harganya Pak, gitu. Lumayan harganya, terus saya lihat-lihat juga ada diskon, saya ambil Pak, gitu. Begitu saya bayar, ataunya itu salah satu punya toko orang tua dari murid anak didik saya gitu Pak. Terus saya dikasih voucher. Nah disitu saya mikir, boleh nggak saya terima voucher ini Pak? Karena di satu sisi saya jadi gurunya dari anak ibu itu gitu Pak. Mohon arahannya Pak. Baik, terima kasih Ibu. Baik, terima kasih pertanyaannya dari Bapak Anggara dan Ibu Tri. Nah di sini sehubungan dengan gratifikasi tersebut adalah kasus Bapak Anggara di sini. Apabila ada orang tua yang memberikan bingkisan, nah di sini apabila berupa makanan, nah dalam peraturan Komisi KPK nomor 2 tahun 2019 diatur bahwa apabila terdapat pemberian berupa makanan dan minuman, hendaknya jika bisa pemberian tersebut
seperti yang disajikan tadi, yang memang di toko tersebut diskon yang umum dapat Bapak Ibu terima dan tidak perlu laporkan. Namun jika diskon ini secara khusus misalkan tidak terpampang di tokonya itu, nah apalagi merasa ada kedekatan. Nah, dalam kasus ini ada orang tua murid, nah itu atas diskon tersebut hendaknya tidak boleh diterima, dan apabila diterima dapat dilaporkan seperti itu. Nah, lebih baiknya supaya tidak lebih jauh ke arah melapor, lebih baik sejak ini ditolak apabila ada perlakuan khusus seperti itu. Oke, mungkin demikian Bapak Ibu yang dapat saya sampaikan. Pada Pak Angga dan Putri, apakah cukup? Cukup Pak, diterima Pak. Sekian. Bapak Ibu, karena juga keterbatasan waktu, saya ucapkan terima kasih karena Bapak Ibu telah mengikuti kegiatan dengan baik. Saya tutup pemberian materi